Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pastor Bambang Wijaya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita kembali beribadah online dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata dalam Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan yang bersukacita. Mari kita semua bangkit berdiri, berikan pujian bagi Tuhan kita. Karena Dia yang telah memberikan kuasa bagi setiap kita. Haleluya. Raja kita hadir di tengah-tengah kita, memberikan kita setiap kita kuasanya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, di manalah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja segala raja. Amin Tuhan. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang memberikan kemenangan, memberikan kuasanya bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang setia. Allah yang telah memberikan kuasanya bagi setiap kita. Allah yang memberikan kemampuan bagi kita menanggung segala perkara. Karena kami tahu Engkau adalah Raja di atas segala raja. Memerintah atas segalanya Tuhan. Dan sampai hari ini Engkau sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kami. Pada hari ini kami datang untuk kembali menyembah meninggikan nama Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau pada pagi. Mari bawa setiap hati kita. Panggil namanya Yesus. Engkau layak kami sembah Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, katakan yang ku sembah. Yang ku sembah hanya Yesus. Kami puja Engkau Tuhan. Yang ku puja hanya, kami sanjung Engkau. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau pengakuan kita. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus. Satu-satunya yang kami puja, yang ku puja hanya Kau layak Tuhan. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau
kepada Tuhan. Kau buat pengakuan di hadapannya. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat. Kini kami menyembah. Aku menyembah, masuk hadirat. Kini kami menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Nyatakan Dia yang layak. Nyatakan Yesus yang layak, Raja segala raja. Yesus, Engkau Allah yang besar. Yesus, Engkau Tuhan atas segalanya. Inamalarala bayarata kalalala ya namo ya ramaya senalalala. Kami sanjung, kami besarkan, kami puja nama-Mu Yesus. Inilalala ya ramaya namaya lalala ya laboya karalalala ya nalalala. Mari sembah, mari puja Dia, mari tinggikan nama Yesus. Urabalaya ramalaya ramalaya lalarata karamalaya lalalala. Gloria, aleluya, aleluya. Ya lalalala maya rabaya lalalaya raboya ragaya namaya sananana. Ya lalalala ya rabo karamaya namara rabaya namaya sananana. Kami sanjung Engkau tinggi-tinggi selamanya. Uralalala namaya namaya lalaya ramaya nalalala. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Inalalala mayara lalala bayara la katara lalala mayara lalala. Oh haleluya, haleluya. Inalalala ya namaya lalala bayakara lalala ya namaya lamuya shananana. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Uralalala ya namaya narabaya narabaya lalala. Allah yang besar,
Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup. Maya ramaya tasyana lana balala karabala. Glory haleluya haleluya. Hosana bagi namamu, Raja segala bangsa. Oh ramala moyata karana na. Yesus Engkau Allah kami, Yesus Kau Tuhan kami, penguasa hidup kami. Udah mana layana namanya se. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan baru. Oh haleluya, haleluya. Kami sambut Engkau dengan sembah pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang manis kami rasakan Tuhan. Kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul secara fisik Tuhan pada hari ini, tapi kami percaya roh kami disatukan. Roh kami diikat oleh kuasa-Mu sendiri Tuhan. Dan Roh Kudus itu hadir bersama dengan setiap kami. Dan Roh Kudus menjamah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang mau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kesukaan, memberikan kegirangan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Pada hari ini kami rindu mendengar pesan-pesan-Mu secara pribadi bagi setiap kami. Mari buka telinga dan hati kami Tuhan. Kami siap mendengar Engkau berbicara bagi kami Bapa. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang telah menyiapkan firman-Mu. Biar hamba-Mu melalui lidah bibirnya Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam bagi seluruh jemaat GKPB Bogor yang mengikuti ibadah ini secara online. Walaupun dalam ibadah ini kita tidak bertatap muka secara langsung sebagaimana di masa yang lampau, namun saya percaya bahwa sukacita dalam hati kita tidak berkurang. Sebab Tuhan Yesus berjanji, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentu berkumpul di sini dapat secara ragawi atau on-site, tetapi dapat juga secara virtual, yaitu secara online, sebagaimana yang sedang kita lakukan saat ini. Dimanapun saudara berada, entah di rumah atau di tempat yang lain, kalau kita bersehati meninggikan nama Tuhan dan membuka hati terhadap kebenarannya, sesungguhnya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Sehingga di musim kehidupan yang manapun dan di tengah situasi yang bagaimanapun, kalau Tuhan Yesus menyertai kita, maka kita tidak perlu merasa takut akan hari esok kita. Hari ini saya hendak mengajak saudara untuk menelaah apa yang Alkitab ajarkan tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat. Mengapa hal ini adalah penting? Sebab disadari ataupun tidak disadari, sesungguhnya hidup ini merupakan suatu rangkaian keputusan. Dari sejak kita bangun dari tidur tadi sampai saat sekarang, entah berapa banyak keputusan yang telah kita buat.
Dari sejak kita lahir sampai pada hari ini, entah berapa banyak pilihan yang telah kita ambil. Adalah jelas bahwa suka atau tidak suka, setiap orang harus membuat berbagai keputusan di dalam hidupnya. Bahkan orang yang tidak bersedia untuk membuat keputusan, sesungguhnya sudah membuat suatu keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Artinya tidak ada orang yang dapat melepaskan diri dari keharusan untuk membuat keputusan. Lebih jauh, bukan saja hidup ini merupakan suatu rangkaian keputusan, hidup ini juga merupakan buah dari keputusan-keputusan yang kita ambil di waktu yang silam. Hal itu dikemukakan oleh Albert Camus, seorang filsuf, penulis, dan jurnalis yang sangat terkenal dari Prancis. Ia berkata bahwa life is a sum of all your choices. Hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang saudara buat. Artinya kita menjadi diri kita adalah karena berbagai keputusan yang telah kita buat di masa yang silam. Sebagai contoh, keputusan di dalam memilih pasangan hidup, keputusan di dalam memilih karir yang akan kita tempuh, keputusan dalam menginvestasikan waktu, tenaga, dan keuangan yang kita miliki ke suatu proyek tertentu, keputusan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kita utarakan, keputusan dalam memilih teman bergaul, dan berbagai keputusan lainnya sangatlah menentukan keadaan kita baik di masa kini maupun di masa yang datang. Tidak boleh dilupakan bahwa keputusan-keputusan yang tepat akan membuahkan kehidupan yang berbahagia. Sebaliknya, keputusan-keputusan yang keliru akan mengakibatkan orang hidup di dalam penyesalan. Bahkan tak jarang penyesalan itu merupakan penyesalan yang berkepanjangan dan yang meruntuhkan masa depan. Semua itu menunjukkan bahwasanya kemampuan untuk membuat keputusan yang benar adalah sangat penting. Bagaimana kita dapat membuat keputusan yang benar? Keputusan yang tidak akan kita sesali, namun justru kita syukuri karena mendatangkan kebahagiaan. Saya rasa semua orang memerlukan kemampuan ini. Entah saudara seorang pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, atau siapapun juga. Saudara sangat memerlukan kemampuan untuk membuat keputusan yang benar ini. Untuk itu, saya mengajak saudara membaca nasihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Melalui surat yang ia tujukan kepada jemaat di Efesus ini, kita antara lain dapat melihat hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal membuat keputusan yang benar. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam 3 ayat yang baru saja kita baca ini, kita dapat menarik 3 nasihat yang penting tentang hal membuat keputusan yang benar. Ketiga nasihat tersebut adalah yang pertama, keputusan yang benar tidak dibuat dengan gegabah. Saya ulang. Yang pertama, keputusan yang benar tidak dibuat dengan gegabah. Gegabah artinya dengan tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan yang matang. Seringkali orang karena merasa terdesak oleh keadaan sehingga membuat keputusan yang serampangan. Keputusan yang tentunya di kemudian hari akan membuahkan penyesalan dalam hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 Rasul Paulus menulis seperti demikian. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu
perhatikanlah dengan saksama. Saya ulang, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang babal, tetapi seperti orang arif. Di sini ditulis, agar orang memperhatikan dengan saksama bagaimana yang bersangkutan hidup. Karena sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, hidup ini merupakan rangkaian keputusan, maka berarti nasihat tersebut juga dapat dikalimatkan sebagai perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu membuat keputusan. Perhatikan dengan saksama. Artinya jangan ceroboh, gerasa gerusu atau sembrono. Keputusan-keputusan yang dibuat dengan gegabah tanpa pertimbangan yang matang, apalagi hanya karena didorong oleh emosi sesaat, cenderung akan mendatangkan penyesalan yang mendalam. Memang kita acap kali membuat keputusan hanya berdasarkan dorongan emosi dan bukan berpikir secara jernih. Cara membuat keputusan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para scammer atau penipu, baik melalui SMS, email, dan sarana media sosial lainnya. Orang menerima SMS yang berbunyi, "Selamat, Anda menerima hadiah Gebiar BCA sebesar 10 juta rupiah. Hubungi call center BCA, nomor telepon ... Saking gembiranya si penerima SMS langsung menghubungi nomor telepon yang disebutkan tadi. Ia tidak berpikir, sebenarnya ia tidak punya tabungan di BCA. Sehingga bagaimana mungkin ia akan mendapatkan hadiah Gebiar BCA. Tetapi karena dorongan emosi, ia tidak lagi berpikir dengan jernih. Sebagai akibat, ia membuat keputusan yang tergesa-gesa. Dan ujungnya, ia tertipu oleh si pengirim SMS tadi. Pentingnya untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan ini mengingatkan saya kepada apa yang saya saksikan ketika saya mengikuti pelatihan kerja di pabrik Nippon Electric Glass di kota Otsu, Jepang. Pada masa saya masih bekerja di dunia industri pada tahun 1990-an. Sebagaimana umumnya pabrik gelas, di situ terdapat tanur-tanur dengan suhu yang sangat tinggi. Tempat pasir kuarsa atau pasir yang mengandung gelas dicairkan. Tanur yang apinya sama sekali tidak boleh dipadamkan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, di sepanjang tahun. Api yang disemburkan ke dalam tanur sama sekali tidak boleh padam. Itu sebabnya panel-panel listrik yang mengatur semburan api ke dalam tanur tidak boleh dioperasikan secara sembrono. Sebab kalau orang salah dalam memijit tombol yang ada pada panel tersebut, akibatnya dapatlah sangat fatal. Untuk itu, dekat tombol-tombol tertentu pada panel listrik tadi, ditempelkan tanda peringatan yang berbunyi, berpikirlah 10 detik sebelum menyentuh tombol ini. Maksud dari peringatan yang ditulis dalam bahasa Jepang dan Inggris serta menggunakan huruf yang berwarna menyolok tersebut adalah agar kita tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, namun berpikir masak-masak sebelum bertindak. Sebab bila orang asal memijit tombol pada panel listrik tersebut dan akibatnya mesin berhenti bekerja dan api berhenti disemburkan ke dalam tanur, akibatnya pabrik akan mengalami kerugian yang sangat besar. Saya pikir sebaiknya tulisan seperti itu bukan hanya dipasang pada tombol-tombol listrik, tetapi juga pada tombol-tombol keputusan yang akan kita ambil dalam hidup kita. Berpikirlah 10 detik sebelum mengucapkan kata-kata yang hendak saudara katakan. Berpikirlah 10 detik sebelum memutuskan untuk membeli barang yang hendak saudara beli. Berpikirlah 10 detik sebelum memutuskan untuk menerima lamaran seorang pemuda. Atau mungkin untuk hal ini tidak cukup 10 detik, tetapi 10 hari atau bahkan mungkin 10 minggu. Singkat kata,
Janganlah membuat keputusan secara tergesa-gesa, namun pertimbangkan terlebih dulu secara matang. Sesuai dengan nasihat dalam Efesus pasal 5 ayat 15 tadi. Setiap kali akan membuat keputusan yang penting, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah bijakkah keputusanku ini? Dengan demikian, kita dapat terhindar dari sikap yang gegabah, tergesa-gesa, dan sembrono yang pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan. Selanjutnya, nasihat yang kedua berkenaan dengan membuat keputusan, yaitu bahwa keputusan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang bermutu. Saya ulang, yang kedua, keputusan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang bermutu. Karena sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, keputusan-keputusan yang kita ambil akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Salah satunya yaitu berpengaruh terhadap kualitas dari kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, Rasul Paulus menulis seperti demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di ayat ini disampaikan nasihat agar kita mempergunakan waktu yang ada. Artinya, jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Mengapa? Karena pada dasarnya kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengisi waktu dalam hidup kita. Hal ini sangatlah penting. Sebab bukan panjang pendeknya usia seseorang, tetapi bagaimana yang bersangkutan menggunakan waktu yang ia miliki, yang akan menentukan mutu dari kehidupan yang ia jalani. Usia seseorang bisa saja sangat panjang. Namun kalau yang bersangkutan menggunakan waktu dalam perjalanan usianya itu untuk hal-hal yang tak berguna, maka sesungguhnya hidupnya tidak akan bermutu. Sebaliknya bisa jadi usia seseorang relatif pendek saja. Namun bila ia menggunakan waktunya dengan baik, maka ia akan memiliki hidup yang bermutu. Cobalah lihat Tuhan Yesus. Ia hidup di dunia hanya 33,5 tahun saja. Suatu kurun waktu yang relatif pendek. Namun karena ia tidak menyiapkan waktu selama 33,5 tahun tersebut untuk hal-hal yang tidak berguna, maka melalui kehidupannya dunia tidak pernah menjadi sama lagi dan hidup kita mengalami perubahan. Hal ini tidak boleh kita abaikan. Sebab kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia hanya satu kali saja. Kita tidak hidup 2 kali, apalagi berkali-kali. Oleh sebab itu seyogyanya hidup yang hanya 1 kali ini tidak kita sia-siakan untuk hal-hal yang tak berguna. Namun kita isi sedemikian rupa sehingga kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan ini merupakan kehidupan yang bermutu, bermakna, dan tidak akan kita sesali. Oleh karena itu, di saat seseorang akan mengambil keputusan, perlulah ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah keputusanku ini akan menghasilkan kehidupan yang bermutu? Apakah kehidupan yang bermutu itu? Apakah seseorang yang meraih gelar akademik yang berderet-deret pasti dengan sendirinya adalah orang yang hidupnya bermutu? Atau orang yang kekayaannya bertumpuk-tumpuk dan ketenarannya sampai kemana-mana, pasti orang itu hidupnya bermutu? Tentu kita semua mengetahui jawabannya. Meraih gelar akademik yang setinggi apapun adalah tidak salah. Memiliki harta yang berlimpah adalah boleh-boleh saja. Mencapai kedudukan dan ketenaran yang hebat juga silakan saja. Hanya semua itu tidak dengan sendirinya akan menjadikan hidup kita berbahagia. Singkat kata, semua itu tidak dengan sendirinya akan menjadikan hidup kita bermutu. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Elvis Presley, artis legendaris yang sangat terkenal itu. Alkisah, 6 minggu sebelum Elvis meninggal dunia, seorang wartawan berkata kepada yang bersangkutan, "Elvis,
engkau pernah berkata bahwa dirimu memiliki 3 cita-cita. Yaitu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan menjadi sangat berbahagia. Sudahkah engkau berbahagia? Mengapa wartawan ini tidak bertanya, sudahkah engkau mencapai semuanya itu? Yaitu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan menjadi sangat bahagia. Mengapa ia hanya bertanya, sudahkah engkau berbahagia? Alasannya sederhana. Sebab jelas Elvis adalah pribadi yang sangat terkenal dan kaya raya. Sedemikian terkenalnya, sehingga walaupun ia telah meninggal dunia hampir 50 tahun yang lampau, namun sampai hari ini rumah kediaman Elvis yang diberi nama Graceland di Memphis, Tennessee, setiap tahunnya masih dikunjungi oleh 500 juta orang turis dari berbagai penjuru Amerika dan dunia. Tentang kekayaan tidak usah diragukan, yang bersangkutan sangatlah kaya. Kekayaan yang antara lain terlihat dari 2 buah pesawat pribadi dan puluhan mobil mewah seperti Rolls-Royce Phantom 5 yang menghiasi museum di Graceland. Oleh sebab itu wartawan tadi tidak bertanya, apakah engkau sudah terkenal dan kaya? Namun yang ia tanyakan adalah, sudahkah engkau berbahagia? Mendengar pertanyaan tersebut, Elvis terdiam sejenak. Kemudian dengan suara lirih ia berkata, "No, I'm not happy. I feel lonely like in hell." Tidak, aku tidak berbahagia. Aku merasa kesepian seperti berada di dalam neraka. 6 minggu kemudian, orang menemukan Elvis meninggal dunia di rumahnya karena overdosis dengan obat bius. Terkenal, namun tidak berbahagia. Lalu bagaimana kita dapat mengisi waktu kita dengan keputusan-keputusan yang bermutu sehingga hidup kita berbahagia? Hal tersebut membawa kita kepada nasihat yang ketiga tentang keputusan yang benar. Sekarang, nasihat yang ketiga tentang membuat keputusan adalah bahwa keputusan yang benar akan selaras dengan kehendak Tuhan. Saya ulang, keputusan yang benar akan selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras artinya sesuai, in harmony atau sejalan. Kalau keputusan-keputusan yang kita buat sesuai atau sejalan dengan kehendak Allah, maka itulah keputusan yang benar dan yang akan membuat hidup kita bermutu serta berbahagia. Hal ini diutarakan dalam Efesus pasal 5 ayat 17, yaitu sebagai berikut. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di ayat ini disebut bahwa kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Untuk apa? Tentu bukan sekadar supaya kita mengetahui kehendak Tuhan, namun agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Sebab hanya bila tahu, namun kita tidak menjadi pelaku dari apa yang kita tahu, maka pengetahuan tadi tidak terlalu banyak manfaatnya. Orang yang tahu tentang pentingnya berolahraga, namun tidak benar-benar berolahraga, tidak akan menjadi sehat dengan sendirinya. Orang yang mengerti pentingnya untuk berdoa dan melakukan ibadah harian, tetapi tidak mengerjakannya, maka yang bersangkutan tidak akan memperoleh manfaat dari apa yang ia mengerti tersebut. Demikianlah kita perlu hidup sebagai pelaku kehendak Tuhan, termasuk dalam hal keputusan-keputusan yang kita buat. Keputusan tersebut haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang, kehendak Allah tidak selalu sama dengan kehendak manusia. Hal ini adalah wajar. Sebab kalau kehendak Allah bersifat sempurna, maka tidak demikian halnya dengan keinginan manusia. Kehendak Tuhan bersifat sempurna. Sebab Tuhan adalah pribadi yang hikmat dan kasih-Nya tidak terbatas. Sedangkan kita adalah manusia yang terbatas. Hikmat dan pengetahuan kita terbatas. Alhasil, apa yang kita pikirkan tidak selalu benar. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya
Dan dicatat dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 sebagai berikut. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Sebab kata Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menjelaskan bahwa rancangan yang kita buat tidak selalu sama dengan rencananya. Ia memberikan alasan tentang hal tersebut, yaitu karena jalan atau hikmat Allah jauh lebih tinggi daripada hikmat manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, apabila rancangan dan kehendak kita sering kali meleset, maka rancangan dan kehendak Allah senantiasa bersifat sempurna. Apabila kita memahami hal ini, maka sebelum kita mengambil suatu keputusan yang penting, seyogyanya kita bertanya terlebih dulu kepada diri kita sendiri. Adakah keputusanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Pertanyaan yang merupakan ungkapan kerendahan hati dan sikap bergantung kepada Tuhan ini akan menolong kita untuk terhindar dari keputusan-keputusan yang keliru dan yang membuahkan penyesalan dalam hidup kita. Hal inilah yang saya alami di tahun 1986, yaitu saat saya akan bersekolah di Christ for the Nation Institute di kota Dallas, Texas. Sementara menunggu saat dimulainya kuliah, saya diminta oleh almarhum Pak Yeremia Rim untuk melayani terlebih dulu di Indonesian Christian Church atau ICC, sebuah gereja Indonesia di kota Toronto, Kanada. Sebuah gereja dengan anggota hampir 200 orang pada waktu itu. Suatu jumlah yang cukup besar untuk sebuah gereja Indonesia di luar negeri. Selama beberapa tahun sejak didirikan, gereja ini belum memiliki seorang gembala yang melayani secara full time. 2 bulan saya melayani di gereja tersebut, sampai tiba waktunya bagi saya untuk berangkat ke Texas dan mulai bersekolah di sana. 2 minggu sebelum saya meninggalkan Toronto, para pengurus gereja ICC, Indonesian Christian Church tadi, meminta agar saya mengurungkan niatan saya untuk pergi bersekolah di Amerika Serikat. Mereka berharap agar saya tetap tinggal di kota Toronto dan melayani sebagai gembala full time di dalam jemaat tersebut. Para pengurus atau majelis gereja tadi menjelaskan gaji yang akan diberikan kepada saya dan fasilitas yang mereka akan sediakan. Mereka berkata, sementara mengembalakan jemaat ini, Pak Bambang tetap dapat bersekolah seperti yang diinginkan. Silakan bersekolah di salah satu seminari di dekat kota Toronto. Hari Senin sampai Jumat Pak Bambang bersekolah di sana. Sabtu dan Minggu melayani dan mengembalakan jemaat ini. Saat itu usia saya masih 20 tahunan. Belum sampai 30 tahun. Belum menikah. Dan saat itu kita di Indonesia belum merintis jemaat. Artinya saya tidak memiliki tanggungan apapun yang membuat saya harus kembali ke Indonesia. Kalau saudara berada pada posisi saya, kira-kira apa yang akan menjadi pilihan saudara? Saya minta waktu untuk berdoa terlebih dulu. Dan saya berdoa. Memohon tuntunan Tuhan tentang keputusan yang harus saya ambil. Singkat cerita, Tuhan meyakinkan saya bahwa Ia memanggil saya untuk melayani di Indonesia dan bukan di Kanada. Oleh karena itu saya berkata kepada para pengurus jemaat di Toronto, bahwa saya memutuskan untuk tetap berangkat ke Texas, bersekolah di sana, dan kemudian melayani di Indonesia. Hari ini, sekian tahun telah berlalu. Kalau saya menoleh ke belakang, saya bersyukur kepada Tuhan untuk tuntunannya dalam membuat keputusan yang saya ceritakan tadi. Tentu mengembalakan gereja di kota Toronto bukanlah hal yang salah, tetapi mulia. Hanya saja, bukan itu kehendak Tuhan bagi diri saya. Dan saya percaya kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Singkat kata, kalau dalam membuat keputusan kita belajar untuk menaati kehendak Tuhan, maka kita tidak akan menyesal dengan keputusan yang kita ambil
tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita mengetahui bahwa keputusan yang kita buat sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita perlu mengetahui bahwa pada dasarnya kehendak Tuhan bersifat dua macam. Yang pertama, yaitu kehendak Tuhan bersifat umum. Saya ulang, kehendak Tuhan yang pertama bersifat umum. Artinya kehendaknya ini berlaku untuk semua orang. Berlaku umum. Sebagai contoh, Allah menghendaki agar manusia tidak menyembah berhala. Kehendak Allah ini berlaku untuk semua orang. Dan bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Semua orang. Siapapun yang bersangkutan. Allah menghendaki agar mereka tidak menyembah berhala. Ini merupakan kehendak Allah yang bersifat umum. Namun ada kehendak Allah yang kedua. Yaitu kehendaknya yang bersifat khusus. Saya ulang. Kehendak Allah yang kedua bersifat khusus. Artinya kehendak Tuhan tersebut berlaku secara spesifik untuk orang per orang. Sebagai contoh, kehendak Allah agar saya pulang ke Indonesia serta melayani di Indonesia sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Hal itu berlaku khusus untuk saya dan bukan untuk orang lain. Karena tentu Tuhan memiliki rencana untuk orang lain agar yang bersangkutan mengembalakan jemaat di Toronto. Namun hal itu bukan rencananya bagi saya. Di dalam hal membuat keputusan, kita perlu memperhatikan kedua kehendak Tuhan ini. Yaitu baik kehendaknya yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik atau khusus. Kehendak Allah yang bersifat umum, ia utarakan melalui Alkitab. Sedangkan kehendak Allah yang bersifat khusus atau spesifik, ia ungkapkan melalui tuntunan Roh Kudus. Saudara mencari di Alkitab nama Gereja ICC Toronto. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22 tentu tidak akan ditemukan. Di sini yang kita perlukan adalah kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus. Kepekaan yang tidak terlepas dari keakraban kita dengan Tuhan. Semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita akan peka terhadap tuntunannya. Keakraban yang perlu kita bangun dengan bergaul setiap hari dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam 4 tahun terakhir bersama dengan almarhum Pak Fusi dan para gembala jemaat GKPB yang lain, saya mengajak jemaat untuk melakukan ibadah harian. Melaluinya kita bergaul dengan Tuhan dan membangun keakraban dengan Dia. Keakraban yang tidak akan membuat kita rugi. Ingat ini, akrab dengan Tuhan kita tidak akan rugi. Akrab dengan tukang copet, meleng sedikit dompet kita melayang. Tetapi akrab dengan Tuhan kita tidak akan rugi. Bahkan sebenarnya kalau kita dapat bergaul karib dengan Tuhan, hal itu bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, dan bukan karena kita berhak. Kalau Tuhan bersedia untuk bergaul akrab dengan kita, semua itu hanya karena anugerahnya. Sebab sesungguhnya kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, sehingga tidak layak untuk berada dekat dengan Tuhan. Namun Tuhan Yesus di dalam anugerahnya telah rela datang ke dunia bersama dengan manusia, mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk memperdamaikan diri kita dengan dirinya. Sehingga dengan demikian relasi kita dengan dirinya dipulihkan dan kita dapat bergaul karib dengan Dia. Mari kita syukuri anugerahnya ini dengan percaya bahwa Tuhan Yesus yang menuntun dan menyertai kita, maka kita tidak perlu merasa takut akan masa depan kita. Saya ulang, kalau Tuhan Yesus yang menuntun dan menyertai kita, maka kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami percaya anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami.
Tuhan Yesus, anugerah-Mu cukup bagi kami. Semua yang kami perlukan dalam hidup ini, baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang, Engkau jamin semuanya di dalam anugerah-Mu. Kalau Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang menyertai dan menuntun hidup kami tidak akan kekurangan apapun yang baik yang kami perlukan untuk hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dalam iman dan ucapan syukur kepada-Mu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Tuntun dan sertai kami hari demi hari dalam perjalanan hidup ini. Tuntun kami dalam membuat keputusan-keputusan. Sertai kami dalam setiap keputusan yang kami ambil. Sehingga dalam hidup ini kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kemenangan dan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih, yang telah menyerahkan diri sampai mati bagi kami di kayu salib. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang sanggup meneduhkan badai yang sebesar apapun. Membuka jalan di saat tiada jalan. Melakukan mujizat di saat ada kesukaran. Karena sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Apapun yang Kau kehendaki akan terlaksana sempurna tepat pada waktunya. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan setiap mereka yang menderita, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup mereka. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam kepekerjaan ekonomi, masalah dalam kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Bukalah jalan di saat tiada jalan. Karena kami percaya mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan, saya menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita siap memberikan persembahan. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 berkata, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita siap memberikan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Persembahan Bapak Ibu bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara atau melalui OVO dan GoPay. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Pada hari ini kami siap memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami memberikannya dengan bersuka cita karena kami percaya Allah kami dengan luar biasa telah memberkati kami dan terus akan memberkati kami. Amen. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Setelah sekian lama kita tidak beribadah bersama-sama di tempat, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk kembali
beribadah bersama-sama secara onsite atau tatap muka yang akan direncanakan di gedung MDC pada tanggal 2 Oktober hari Sabtu pukul 5 sore. Proyeksi ibadah onsite atau tatap muka ini akan dilakukan setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga jam 5 sore. Adapun syarat jemaat untuk bisa mengikuti ibadah onsite ini ialah 1. Berusia lebih dari 15 tahun, sudah divaksin 2 kali, berada dalam kondisi sehat dan prima, mengisi form assessment sesuai dengan nomor link yang tertera di layar ini. Saya percaya kita akan kembali bersama-sama beribadah secara tatap muka ini atau secara onsite. Saya percaya di situ akan ada hadirat Tuhan yang bisa kita rasakan bersama dan kita akan mencari wajah Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, untuk ibadah umum minggu depan tanggal 2 Oktober akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah ini dan dapat mulai diakses pada pukul 5 sore. Jemaat yang terkasih, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar yang diadakan setiap hari Senin pada pukul 5:30 pagi. Untuk meeting ID-nya sudah tertera di layar. Doa jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pada pukul 6:30 malam. Dan untuk hari Rabu ini tanggal 29 September akan diadakan doa jemaat Rabu spesial dengan pembicara Pastor Lambert dan Pastor Ellis dan kesaksian dari Ibu Meliana. Ayo Bapak dan Ibu, mari bergabung dalam doa jemaat ini pada pukul 6:30 malam. Bapak Ibu sekalian, untuk kesan online wajib diadakan setiap minggunya, di mana kesan online ini adalah suatu komunitas yang sehat, akan menjaga kita tetap sehat, tetap menjangkau jiwa yang masih terhilang di tengah masa sukar, tetap sehat dan semangat semuanya untuk melakukan kesan online. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, untuk mengikuti kesan gabungan besok hari Minggu tanggal 26 September pada pukul 7 malam dengan pembicara Bapak Pendeta Timotius. Dalam kesan gabungan ini banyak acara yang menarik. Pastikan Bapak Ibu mengikutinya. Untuk meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, untuk ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom dan dapat menghubungi kakak-kakak dengan nomor handphone yang tertera di layar. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, akan diadakan kelas hidup berjemaat atau HB periode tanggal 3 Oktober sampai dengan 5 Desember. Bagi yang sudah lulus DK dan berusia minimal 17 tahun dapat mendaftarkan diri dan paling lambat pendaftaran adalah besok hari Minggu tanggal 26 September dengan biaya Rp50.000 per orang. Pendaftaran dapat melalui pemimpin kesan atau sekretariat. Ayo segera mendaftar. Bapak Ibu, telah dibuka kelas Alpha online. Mari Bapak Ibu yang belum tergabung dalam kelompok kesan dapat mendaftarkan diri dalam kelas Alpha online. Dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera di layar. Saya hidup di keluarga yang sangat keras. Sering sekali saya tidak merasa nyaman jika berada di rumah. Saya pun mencari kenyamanan itu di luar rumah, yaitu dengan meminum minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, bahkan saya terjebak dalam dunia seks bebas. Dan membuat saya harus mempunyai anak di luar pernikahan. Kejadian ini membuat saya sangat jauh sekali dari Tuhan, dan yang saya rasakan hanyalah kehampaan. Hidup saya benar-benar berantakan. Suatu hari, saya diundang untuk ikut Alpha oleh salah satu teman saya. Karena badan saya banyak tato, jadi saya masih bingung saat itu.
Saya khawatir dianggap orang yang tidak baik dan takut dipandang rendah. Namun setelah saya bergumul, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Alpha dengan harapan ada kenyamanan saat saya berada di dalam komunitas. Dan ternyata benar, saya baru pertama kali ini merasakan penerimaan. Rasanya lega sekali, karena orang yang datang ke Alpha semuanya menyapa saya tanpa ada sikap yang menghakimi. Dengan mengikuti sesi-sesi di Alpha, saya dapat mengerti apa itu kasih tanpa syarat. Saya menyadari bahwa Yesus benar-benar nyata dan Ia hidup untuk menerima saya apa adanya. Sekarang saya memulai kehidupan baru dengan belajar memulai melayani Tuhan dan sesama. Saya pun tidak takut lagi untuk menghadapi setiap masalah, karena saya tahu kepada siapa saya harus berlari, Tuhan Yesus. Shalom, inilah keadaan gedung gereja yang ada di mana-mana selama tahun 2020 kemarin. Tetapi pada tahun ini saya percaya akan ada pemulihan. Gereja adalah siapa? Bukan kemana kita pergi. Gereja bukan agama, tetapi sebagai suatu hubungan. Gereja bukan sebagai bangunan, tetapi orang-orang. Kita tidak mengubah dunia ini dengan pergi ke gereja, tetapi kita mengubah dunia ini dengan menjadi gereja. Melalui Alpha adalah kesempatan kita untuk menjangkau jiwa sebagai gereja-gereja di masa online ini. Mari kita meresponi amanat agung Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa pada masa ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mempunyai rekan-rekan atau teman-teman yang bisa diajak melalui Alpha, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Iya. 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 Pantun dong. Cakep. Lembung padi kepunyaan Bambang. Cakep. Tumbuh subur karena lebatnya hujan. Cakep. Jangan sedih, jangan bimbang. Cakep. Mari serahkan kepada Yesus Tuhan. Iya. Mau tahu obat paling manjur untuk hati yang gundah gulana? Nyai punya solusinya. Apaan tuh? Kesan gabungan. Yeay, kapannya? Minggu 26 September jam 7 malam via Zoom. Via Zoom kalinya. Iya, via Zoom. Cakep. Banyak acara menarik loh, dan ada door prize-nya. Door prize kalinya. Iya, door prize. Door prize. Prize. Door prize. Door prize. Oke deh, Iya. Iya, encang-encing, nyak babe, saudara-saudara, tetangga-tetangga, ada semuanya. Ada hadiah menarik loh, buat kalian yang baru ikut kesan. Sampai ketemu ya. Dadah. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijaya. Saya yakin semua kita diberkati. Ya, bagaimana kita diajarkan dalam mengambil keputusan. Bagian akhir dinyatakan saat kita semakin akrab dengan Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap tuntunannya.
Terima kasih buat Pak Bambang Wijaya. Tuhan memberkati terus pelayanan Bapak serta semua jemaat MDC Bandung untuk semakin menjadi berkat. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Dan inilah doaku. Semoga kasih Bapak Ibu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga Bapak Ibu dapat memilih apa yang baik, sehingga Bapak Ibu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati boleh berkata, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.